selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di episode yang ke-25 terkait dengan leadership Gen Z, gitu kan. Baik, saya malam ini agak istimewa. Topik yang saya angkat yaitu tentang leadernya si Gen Z, yaitu millennials, gitu ya. Kenapa topik ini saya angkat pada malam hari ini? Sebetulnya ada beberapa alasan. Pertama adalah curhatan beberapa teman millennials, gitu ya, di mana mereka mengalami suatu bukan kesulitan, tetapi lebih tepatnya lagi adalah kebingungan untuk menjembatani antara si X, gitu ya, dengan si Z, gitu. Itu yang terjadi hari ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan data dari Deloitte, tahun 2025 itu jumlah Gen Z yang yang menduduki posisi sebagai manajer dan supervisor di berbagai perusahaan secara global, mereka itu sudah menduduki 54%. Jadi ada 54% millennials yang sudah menduduki posisi sebagai supervisor dan manajer di perusahaan-perusahaan global. Ini data riset tahun kemarin, jadi bisa dibayangkan tahun ini pasti lebih tinggi lagi dong dibandingkan 54%. Dan ini menjadi satu topik atau satu bahasan yang menarik untuk para millennials. Kemudian yang ketiga, gitu ya, saya juga mendapatkan curhatan, gitu ya. Sekarang ini kan banyak banget ya, gitu ya, curhatan dari Gen Z sendiri, dari Gen Z sendiri, dan dari milenial sendiri. Kalau curhatan milenial sendiri, mereka itu sering sekali dalam kondisi sekarang itu mereka itu kan sandwich generation ya, gitu ya, dimana mereka ada di tengah. Di satu sisi, gitu ya, mereka mereka dalam fase kehidupan karir di mana mereka sedang dalam passion yang sangat tinggi untuk mengejar puncak karir. Tetapi di sisi yang lain, di dalam aspek kehidupan pribadi atau berkeluarga, mereka rata-rata sekarang adalah keluarga muda, di mana keluarga muda itu pasti membutuhkan waktu, gitu ya, membutuhkan biaya juga yang cukup tinggi, gitu ya, untuk keluarganya, waktu dan emosi khususnya. Karena anaknya masih kecil-kecil nih ceritanya, sehingga pasti butuh perhatian orang tuanya yang millennials. Nah, mari kita lihat, gitu ya, si millennials ini, gitu ya, berdasarkan tadi saya menyampaikan apa yang membuat saya tertarik untuk mengangkat millennials. Kita zoom in lagi, gitu ya. Apa sih sebetulnya keluhan dari millennials saat ini yang terjadi di dalam leadership di organisasi? Pertama, gitu ya, mereka ini merasakan transisi yang cukup cepat. Itu yang mereka rasakan pada saat mereka di-lead oleh Gen X, gitu. Pada saat mereka di-lead oleh Gen X, kemudian gak lama kemudian mereka harus me-lead yang namanya generasi Z ini, dimana gaya kepemimpinan X ini kalau untuk millennials oke lah, gitu ya. Tetapi kalau untuk Z itu pasti harus banyak melakukan perubahan. Jadi dia sendiri di-lead oleh X itu belum betul-betul dia bisa mencerna ini gaya kepemimpinannya seperti apa. Tiba-tiba dia dihadapkan dalam waktu yang singkat, dihadapkan oleh timnya yang generasi Z yang demandingnya cukup tinggi, gitu kan. Nah, ini bagaimana menjembataninya, gitu ya. Banyak beberapa teman yang millennials yang mengalami kebingungan hari ini, gitu. Kenapa mereka bingung, gitu? Satu, kita bicara mindset. Millennials ini kita tahu, gitu ya, kita masih ingat yang namanya Chris Mon tahun 98 dan Chris Mon tahun 2008. Pada saat Chris Mon 98, saya masih ingat banget itu waktu saya masih kuliah. Itu mereka mungkin masih kecil ya, gitu ya, millennials ini masih kecil. Tetapi pada tahun 2008 mereka sudah mulai memasuki dunia kerja. Karena mereka tumbuh melihat, pada saat mereka tumbuh mereka melihat itu Chris Mon. Pada saat mereka masuk ke dunia kerja, mereka melihat juga itu Chris Mon, gitu. Itu membentuk suatu mindset dalam diri millennials. Itu mindsetnya adalah effort dulu baru hasil.
millennials berpikir bahwa kalau kita bekerja, kita itu harus effort maksimal dulu, baru kita berpikir terkait dengan hasil. Upaya dulu baru hasil, gitu kan? Itu mindsetnya millennials. Sementara si Z ini masuk ke dalam dunia kerja dengan mindset instan. Harus cepat dapat reward, harus cepat dapat feedback, gitu ya. Terus belum lagi value si Z ini adalah hidup itu harus balance, gitu ya. Kalau kerja jangan sampai burn out. Nah, ini perbedaan mindset antara millennials dengan si Z ini, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perbedaan gaya komunikasi. Bagaimanapun juga, millennials ini kan dididik oleh generasi X dan generasi boomers ya, gitu ya. Sehingga dia itu terbiasa dengan yang namanya texting formal, email formal. Itu buat mereka sangat biasa sekali, gitu ya. Kemudian dalam berkomunikasi juga pesan-pesannya juga sistematis. Itu yang dilakukan oleh millennials, gitu. Nah, si Z kita tahu sendiri ya, anak sekarang itu punya bahasa sendiri, punya singkatan-singkatan sendiri, gitu ya. Dan setiap pesan yang disampaikan oleh Z ini seringkali muncul dengan emoji-emoji, gitu ya, untuk mengungkapkan atau mengekspresikan emosi mereka, gitu. Nah, ini ada perbedaan. Sementara millennials melihat bahwa kok kesannya kurang profesional ya, gitu ya. Itu komunikasi yang pertama. Komunikasi yang kedua, teman-teman, dalam berbagai kesempatan saya sering mengatakan bahwa Z ini banyak sekali, tidak semua Z, sekali lagi tidak semua Z, tetapi Z ini banyak sekali yang mengalami kesulitan ketika harus komunikasi langsung dengan figur otoritas. Tapi kalau sesama Z nggak ada masalah mereka, tetapi ketika harus berkomunikasi langsung dengan figur otoritas, mereka mengalami kesulitan. Kenapa mereka mengalami kesulitan? Karena mereka itu tumbuh dengan gadget. Sehingga kemampuan mereka dalam berinteraksi langsung, dalam membangun interpersonal communication itu relatif rendah, gitu ya. Dan di dalam dinamika organisasi itu berpotensi menimbulkan masalah baru buat si leadernya Z, yaitu millennials. Sehingga millennials bukan hanya dalam komunikasi dia dengan si Z, tetapi millennial sendiri juga memiliki suatu, dalam tanda kutip, tugas bagaimana dia bisa menumbuhkan kepekaan sosial, kalau bahasa saya kepekaan sosial, gitu ya, dalam diri Z ini, sehingga Z ini dalam berinteraksi dengan semua orang, dengan semua generasi di organisasi, Z ini cukup peka untuk menangkap pesan-pesan secara implisit yang disampaikan oleh bahasa tubuh lawan bicaranya. Nah, itu PR-nya si millennials tuh. Jadi untuk komunikasi millennials punya dua PR itu, gitu ya, dua hal itu. Kemudian kita bicara masalah otoritas atau struktur organisasi ya, figur otoritas atau birokrasi, dan intinya adalah struktur organisasi yang menunjukkan kewenangan. Kalau si millennials, dia sangat menghormati yang namanya otoritas. Dia sangat menghargai yang namanya atasannya. Kalaupun dia tidak setuju dengan atasannya pun, gitu ya, itu kalau dia menyampaikan itu pasti dengan hati-hati, gitu ya. Dan itu sudah dalam pengertian sudah mendemnya itu udah banget lah, gitu ya, udah nggak kuat lagi, sehingga dia berani untuk menyampaikan. Tapi kalau di awal-awal dia nggak akan terlalu outspoken, gitu ya, untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau keluhan-keluhannya kepada si generasi sebelumnya, gitu ya, atau kepada atasan. Jadi millennials punya kesadaran mana atasan, mana bawahan, sejauh mana kewenangan atasan, sejauh mana kewenangan bawahan, sehingga dia menghormati itu dan dia sangat respect dengan itu. Sementara anak buahnya yang Z ini kecenderungannya adalah mindsetnya itu adalah terkait dengan otoritas, maunya adalah egaliter, sejajar. Maunya si Z ini adalah dia dengan millennials itu sejajar. Nah, itu yang kemudian si millennials
agak bingung. Nanti kalau saya kerasin, dia resign. Kalau nggak saya kerasin, kalau saya longgarin, nanti kira-kira dia respect nggak sama saya? Masih respect nggak dia sama saya kalau saya longgarin, gitu ya. Jadi memang harus tarik ulur yang tepat nih kalau kita mengelola yang namanya si Z ini, gitu kan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah terkait dengan feedback. Kalau di organisasi kita memberikan feedback kepada millennials itu nggak masalah tuh, gitu ya. Feedbacknya itu mungkin kurang kompreh, gitu ya. Dibilang, oh ini kamu benerin deh laporan kamu, gitu ya. Oh oke, millennials pasti seperti itu. Tapi kalau kita memberikan feedback kepada Z itu bisa jadi dia nggak akan keluar ruangan kita, gitu ya. Bisa jadi dia nungguin kita untuk mendapatkan feedback yang sangat detail dalam waktu yang sangat singkat. Artinya begitu dia selesai kerja, dia datang ke ruangan kita dan dia minta feedback langsung kepada kita secara detail. Itu si Z itu, gitu ya. Nah, sementara gitu ya, kalau misalnya mereka itu millennials menghadapi si Z ini kecenderungannya adalah agak-agak kewalahan juga, gitu ya. Tadi saya bilang si millennials hari ini itu passionnya untuk mengejar puncak karir itu lagi tinggi-tingginya loh, gitu ya. Tapi sementara di sisi lain gitu ya, dia juga harus melayani si Z ini, gitu. Kemudian terkait dengan engagement, saya pernah menyampaikan, di beberapa episode sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa Z ini itu sangat menuntut engagement dari atasannya, yaitu millennials. Dia sangat ingin untuk diperhatikan, diberikan perhatian, waktu, bahkan emosi. Melalui apa? Melalui media sosial. Saya mau bikin teamwork Bu dengan atasan saya millennials, gitu ya. Dan behaviornya bahasa saya ya ini ya, tapi intinya sama. Dan behaviornya atasan saya itu kalau saya posting like, komen pada saat itu juga Bu, gitu ya. Jadi nggak lama saya posting tuh harusnya atasan langsung like, komen, sehingga saya merasa diperhatikan. Saya merasa punya emotional bonding dengan millennials, dengan atasan saya. Kalau atasan saya memperlakukan saya demikian, Anda bisa bayangkan loh, millennials loh, gitu ya. Dia pulang malam sampai rumah, anaknya masih kecil-kecil, butuh perhatian. Ibaratnya dituntut oleh anak buahnya di kantor untuk tetap berinteraksi melalui media sosial dengan memberikan atensi kepada anak buahnya melalui media sosial. Hari ini itu yang terjadi, gitu ya, engagement. Nah, kemudian gitu ya. Jadi hari ini PR-nya millennials itu apa? PR-nya millennials ini adalah dia di dalam fase persimpangan. Dia dituntut untuk merumuskan gaya leadership. Millennials ini dituntut untuk merumuskan gaya leadership yang sesuai untuk si Z ini, gitu ya. Itu yang saat ini dialami oleh millennials. Bagaimana caranya millennials merumuskan style leadership yang relevan dengan si Gen Z? Nah, di satu sisi, jadi tadi saya sampaikan, di satu sisi dia sudah mengadop gaya kepemimpinan dari generasi X dan generasi sebelumnya, tapi di satu sisi lagi dia harus mengakomodir si Z yang begitu uniknya, gitu kan. Kita lihat dulu nih, gitu ya, setelah kita melihat tantangannya dan perbedaan antara millennials dengan Z dalam leadership dan apa yang harus dilakukan, dan sebelum saya sampai kepada apa yang harus dilakukan oleh millennials, kita kenali dulu si millennials, gitu ya. Tadi saya sampaikan, millennials ini adalah generasi yang mindsetnya adalah proses dulu. Kata kunci survive itu melekat banget di millennials. Karena apa? Karena dia tumbuh waktu kecil, dia melihat Krismon, ketika dia masuk ke dunia kerja, kembali lagi ada Krismon tahun 2008, gitu ya. Sehingga pola mindset dalam bekerja millennials ini, saya harus survive, saya harus kerja keras, saya harus loyal, supaya apa? Supaya masa depan saya aman, supaya pekerjaan saya aman. Saya harus melakukan itu semua. Ini yang ada di dalam benaknya millennials, gitu ya.
Maaf ya, masih ada anjing saya di bawah. Nah, kemudian kalau kita bicara solusi gitu ya, dengan millennials yang seperti itu, yang dia menjadi jembatan, belum lagi kita bicara dia dengan keluarganya gitu ya, yang dia harus memberikan banyak resources untuk keluarganya. Nah, bagaimana caranya, bagaimana solusinya, langkah konkret apa yang sebaiknya dilakukan oleh millennials di dalam melit si Gen Z ini gitu. Sebentar ya, ada yang minta tampil lagi. Kalau Mama AG Live, dia itu sukanya tampil, sukanya minta dipangku sama Mama. Ya, aku juga mau ngomong loh, auntie uncle gitu. Nah, mari kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan. Satu gitu ya, connect. Beberapa teman millennials itu bahkan mengajari saya pada saat saya berinteraksi cukup intens dengan para Gen Z. Beberapa teman millennials itu ngajarin saya bagaimana membangun koneksi dengan si Gen Z ini. Millennials itu ngajarin saya begini, Mbak, coba deh gitu ya, pelajari istilah-istilah yang dipakai oleh Gen Z hari ini. Mereka itu punya banyak istilah yang saya yakin Mbak juga nggak ngerti deh gitu ya. Gua aja belajar Mbak gitu ya. Kemudian yang kedua, terus kemudian teman milenial saya juga ngajarin saya begini, coba mulai pelajari budaya-budaya Korea. Kenapa? Iya, karena Z ini gitu ya, supaya kita relate dengan si Z ini, kita juga harus terpapar juga tuh dengan budaya-budaya Korea, istilah-istilah, bahkan bahasa Korea gitu ya. Karena beberapa Z ini bahkan mereka sangat fasih untuk belajar bahasa Korea gitu ya. Efek dari drakor gitu. Saya mau mendapati beberapa Z ini, kalau ditanya, saya pernah nanya kursus bahasa apa yang pengen, ya kursus Korea lah Bu gitu ya. Pengen jalan-jalan kemana nak? Pengen jalan-jalan ke Korea gitu ya. Jadi Korea itu sekarang memang menjadi kiblat bagi para Z ini gitu kan. Nah, mari kita lihat gitu ya. Jadi connect itu adalah bagaimana kita membangun komunikasi, masuk melalui gaya bahasa mereka, masuk melalui istilah-istilah mereka. Akrabkan diri kita dengan lagu-lagu yang biasa mereka dengar. Saya sendiri juga kadang-kadang agak heran teman-teman gitu ya, kalau lagu yang memotivasi, kalau zaman saya dulu gitu ya, itu kan yang semangat gitu ya. Kalau hari ini lagu memotivasinya si Z pun itu mendayu-dayu gitu. Saya sempat, kok lagu motivasinya seperti ini ya, tapi it's okay lah gitu ya, memang dunianya sudah berubah gitu dengan Z. Belum lagi kita bicara masalah komunikasi. Ketika kita connect, mau bikin komunikasi dengan mereka, itu kan mereka ekspresif banget kalau ngechat kita gitu ya, banyak emotikonnya gitu ya, banyak simbol-simbolnya untuk mengungkapkan pikiran mereka, untuk mengungkapkan emosi mereka. Nah, kita pun gitu ya, kalau komunikasi sama mereka itu juga nggak usah bertele-tele gitu ya. Bertele-tele panjang lebar itu nggak usah, cukup singkat gitu ya. Singkat, padat, dan jangan lupa tambahkan juga dengan emoticon. Oke, well done. Kasih tuh emoticon tepuk tangan, terus jempol seperti ini. Mereka suka dengan itu gitu ya. Kalau kurang oke, oh ini sudah bagus, hanya ada yang perlu sedikit diperbaiki di bagian seperti di bagian yang ini gitu. Jadi memang kita harus berkomunikasi dengan gaya atau bahasa mereka. Saya pernah sampaikan juga di beberapa episode sebelumnya bahwa saya sendiri pun menuliskan buku untuk Gen Z sendiri itu pakai gaya literasi mereka. Yang kalau di saya itu kayaknya bukan buku. Kalau kita ngelihat buku saya itu kan tebel-tebel tuh di belakang gitu ya. Itu kan tulisan semua, jarang yang ada buku komik, kayak itu saya jarang banget baca. Nah, kalau banyak gambar tuh juga jarang. Tapi kalau Z itu, saya bahkan menuliskan buku untuk Z ini, itu sedikit narasi dan begitu banyak gambar gitu ya. Karena memang ada pergeseran literasi di mereka gitu ya, ada pergeseran literasi di mereka, dan kita sebagai generasi yang lebih
tua gitu ya, millennials pun gitu ya, mari kita berkomunikasi dengan mereka dengan gaya komunikasi yang mereka pahami gitu ya. Jadi pertama adalah connect. Kemudian gitu ya, pada connect itu juga kita ketika dia menyampaikan apapun gitu ya, kita harus bukan hanya connect sih gitu ya. Mereka itu kan Z ini kan memang kalau bahasa kami gitu ya, agak-agak baperan gitu ya, ditegur dikit itu bisa pecah tuh gitu ya. Kalau generasi sebelumnya millennials yang tangguh, X yang tangguh gitu ya, itu mungkin kalau dimarahin atasan ya biasa aja, ditegur oke-oke aja gitu ya. Tapi kalau millennials, kalau Z itu memang bahasa kita memang harus harus pelan-pelan dengan mereka gitu ya. Jadi ketika mereka merasa burn out, ketika mereka merasa mengeluh gitu ya, itu yang kita mencoba untuk membangun empati gitu. Apa yang dirasakan, bagian mana nak yang susah gitu. Itu juga yang perlu kita bangun dalam berkomunikasi sehari-hari dengan mereka gitu. Oke ya. Jadi yang pertama adalah caranya adalah dengan connect gitu. Connect dengan mereka dengan gaya bahasa mereka, dengan gaya komunikasi dengan mereka. Tidak hanya millennials dengan Z untuk membangun koneksi, kita juga perlu mengajari mereka, si Z ini, bagaimana mereka connect dengan orang-orang lain di organisasi. Kalau kita tanya Z, hari ini si Z, turun dulu. Hari ini Z itu tidak punya kendala dalam berkomunikasi di organisasi kalau dengan sesama Z. Saya pernah nanya sama Z, kamu kalau di kantor mainnya sama siapa? Sukanya sama siapa? Sama Z, Bu. Kok sesama Z? Kok nggak deketin millennials gitu ya? Iya, Bu. Soalnya kalau sama millennials kita nggak ngerti mesti ngomong apa. Apalagi sama X, Bu. Kita malah lebih nggak ngerti lagi. Jadi kita merasa dimengerti hanya oleh sesama Z. Hanya oleh sesama Z, sehingga emotional bonding itu mereka kurang. Maka bicara masalah langkah pertama yaitu connect, kita sebagai millennials atau sebagai atasan, marilah kita membangun sensitivitas atau kesadaran sosial di dalam diri Z ini. Mereka nggak peka loh dengan bahasa tubuh gitu ya. Karena apa? Mereka nggak bisa membaca karena mereka dari kecil sama gadget, berinteraksi interpersonalnya kurang. Maka kita sebagai atasan yang menumbuhkan itu, gimana caranya menumbuhkan? Sebetulnya saya sudah menuliskan buku untuk ini, tapi saya sedikit memberikan spill ya, isi bukunya. Cara menumbuhkan bagaimana si Z ini punya kepekaan dalam membaca bahasa tubuh gitu ya, itu adalah dengan misalnya setiap kali ada siapapun yang bicara dengan intensitas emosi yang mengandung emosi, dan kita tahu nih misalnya di dalam meeting gitu ya, atasan atau CEO kita mukanya udah bete gitu ya, terus nggak fokus sama kita segala macem gitu ya. Itu kalau si Z lagi presentasi dan dia melihat CEO atau siapapun di dalam meeting room menunjukkan bahasa tubuh yang demikian, Z itu nggak akan ngerti. Maka setelah selesai meeting, itu kita bisa tuh ngobrol-ngobrol sama mereka. Tadi pas presentasi gitu ya, entah pas kamu presentasi, entah siapapun presentasi, tadi pas di meeting room itu kamu lihat nggak bahasa tubuhnya si bapak itu? Gitu ya, kamu lihat nggak bapak itu nguap, kamu lihat nggak bapak itu kayaknya ngetok-ngetok meja gitu ya. Kalau menurut kamu itu apa ya, kira-kira emosinya apa ya gitu ya, dia bosen nggak ya, atau kenapa ya dia kok kayaknya gelisah banget ya pas meeting tadi, menurut kamu kenapa ya? Jadi kesadaran sosial, kepekaan membaca bahasa tubuh itu adalah salah satu yang harus dilakukan oleh millennials kepada Gen Z gitu ya, menumbuhkan, membuat mereka peka dengan bahasa tubuh orang lain.
Jadi memang PR-nya millennials banyak ya hari ini ya. Saya nggak kebayang gitu ya. Ternyata lebih susah dibandingkan waktu millennials masuk ke dalam dunia kerja dan X harus menghadapi millennials. Tapi millennials menghadapi Z memang challenge-nya jauh lebih susah gitu ya. Nah, itu yang kemudian yang kita bicara connect. Kemudian yang kedua, co-create. Gen Z ini gitu ya, maunya dia dilibatkan kalau apapun itu yang menyangkut, yang memberikan dampak atas dirinya, atas pekerjaannya, dia maunya diikutkan, dilibatkan. Anda kebayang kan database-nya terbatas tuh, gitu ya. Tapi dia pengen dilibatkan. Kalau perusahaan bikin kebijakan, Mbok ya saya diajak ngomong. Kalau perusahaan bikin SOP, Mbok ya saya diajak ngomong. Padahal database-nya masih terbatas, gitu. Nah, mereka itu dilibatkan dalam apa? Dalam mengkreasi, co-create. Kalau kita millennials, kita atasannya mereka, berikan mereka assignment. Berikan mereka ruang. Ruang untuk apa? Untuk meluangkan idenya, untuk memiliki dalam tanda kutip personal project di dalam pekerjaan. Personal project di dalam pekerjaan. Itu kita bisa desain. Karena apa? Karena mereka ingin didengar, karena mereka butuh untuk menunjukkan saya ini hebat loh. Saya ini pengetahuannya luas loh. Saya ini gampang belajar, fast learner loh. Mereka butuh sarana untuk itu. Ya enggak ada salahnya untuk kita kasihkan mereka ruang. Tentu dengan risiko-risiko yang sudah kita perkirakan dan sudah kita kelola. Ya, kita kasihkan ruang dia untuk bereksperimen. Dia butuh itu sebagai bentuk pengakuan bahwa dia somebody di organisasi, bahwa dia bisa memberikan kontribusi yang tepat untuk organisasi. Gitu ya. Jadi yang kedua adalah kita berikan mereka, kita beri ruang untuk eksperimen atau kita sebut dengan co-create gitu. Dan teman-teman, kalau kita berikan itu, ini pengalaman saya juga gitu ya, karena saya banyak dibantu juga oleh teman-teman Gen Z dari beberapa tahun terakhir, lebih tepatnya sejak pandemik itu saya banyak sekali dibantu oleh generasi Z ini. Begitu mereka sudah kita berikan ruang, biasanya mereka itu kreatif. Mereka itu suka kalau di-challenge gitu ya. Dikasih masalah-masalah itu mereka justru kreativitasnya muncul. Itu yang pengalaman saya gitu ya. Tadi sore aja gitu ya, saya memberikan feedback. Kalau teman-teman lihat IG saya, itu kayak Phyllis sekarang aktif banget ya gitu ya. Beberapa teman, lu aktif banget posting. Iya, saya bilang gitu kan. Gue lagi aktif-aktifnya personal branding. Tetapi kalau teman-teman lihat tuh ya, mulai hari ini dan besok tuh ada beberapa hari terakhir tuh akan ada postingan saya yang ada gambar kucing gitu ya, gambar-gambar yang lucu gitu kan. Nah, itu dari mereka. Kalau saya pasti cuman tulisan doang gitu ya. Saya nggak sempat mikir kreativitas. Tapi kalau dengan mereka, begitu mereka saya challenge untuk coba deh kamu bikin dong gitu ya, yang lucu-lucu, yang tulisannya mudah dibaca, yang mudah dimengerti, yang bikin orang itu seneng ngelihatnya. Oh oke, Bu, siap. Dan mereka bikin lah gitu ya. Tadi sore saya lihat, oh keren juga, bagus juga ya kamu bikin gitu ya. Nah, kalau kita berikan keleluasaan untuk mereka bisa mengeksplorasi potensi-potensinya gitu. Co-create ya. Kemudian yang ketiga itu adalah coaching. Ya siapa sih hari ini nggak harus coaching gitu ya. Tapi menarik teman-teman gitu ya. Kalau beberapa teman saya gitu ya, sesama trainer itu mereka main di leadership juga, di ranah leadership itu mengatakan ke saya gitu ya, kita mungkin kalau coaching mungkin porsinya nggak terlalu besar dibandingkan yang instruksi Fir gitu ya, instruksi yang kenceng gaya-gaya kita dulu Fir gitu kan. Itu sempet tuh teman-teman para trainer leadership itu bilang gitu ke saya. Soalnya kalau nggak kayak gitu mereka hilang gitu ya. Jadi saya mengambil contoh awal-awal gitu ya, saya mencoba untuk memberikan coaching, untuk memberikan keleluasaan untuk mereka.
Mereka sudah punya technical skill, kemudian saya berikan project, kemudian mereka praktek di project itu. Awal-awal saya berikan keleluasaan untuk mereka berkreasi. Ketika ada masalah, saya coaching. Tapi memang ya, ini dari pengalaman saya ya, kalau untuk coaching terus, itu memang lama-lama hilang. Lama-lama tidak terarah, lama-lama outputnya itu kedodoran, gitu kan? Sehingga sekarang itu saya juga main tarik ulur. Saya bilang ini besok harus selesai, gitu kan? Bu, ini kan berat banget gini-gini. Besok harus selesai. Kalau ada kesulitan, kita pecahin bareng. Tapi besok kamu harus bisa menyelesaikan itu. Dan kemudian walaupun dalam agak-agak shock gitu ya, ketika diberikan instruksi yang lumayan ini ya, tegas kayak zaman kita dulu gitu. Walaupun mereka agak-agak shock, at the end mereka berhasil dan mereka menutup meeting sore itu dengan senyum bahagia karena mereka berhasil untuk menumbuhkan kompetensi baru gitu ya. Jadi nggak 100% tapi kita main tarik ulur lah gitu ya, millennials gitu dengan Z ini. Nah, kalau tadi kita bicara coaching gitu ya, kemudian bicara juga terkait dengan yang terakhir itu adalah celebration. Mereka itu dikit-dikit butuh reward, dikit-dikit ingin diapresiasi. Kalau di beberapa episode lalu saya bilang, kalau zaman kita dikasih 10 kerjaan semuanya bagus, nggak ada yang apresiasi, nggak apa-apa tuh gitu ya, nggak masalah tuh, kita tetap akan kerja bagus untuk pekerjaan yang ke-11 dan seterusnya. Hari ini dari 10 pekerjaan satu aja bagus gitu, satu pekerjaan aja bagus, itu apresiasi kita harus 10 kali. Itu apresiasi kita harus 10 kali gitu ya. Dan gitu ya, kalau saya mengatakan, kenapa saya beberapa kali menyampaikan di episode Leadership Gen Z ini, Z ini kan database-nya terbatas ya gitu ya. Database itu karena mereka terbatas bagaimana berinteraksi dengan manusia yang lain, terbatas karena mereka banyak pegang gadget gitu ya, nggak terbiasa interaksi, terbatas dalam problem solving karena dia problem solvingnya banyak di games gitu ya, games online gitu, tidak menghadapi dunia realitas dan mereka mengalami kebingungan antara realitas dengan dunia digital gitu ya, sehingga yang namanya database mereka itu terbatas. Saya dari pengamatan saya, observasi saya, ada baiknya kita ini juga tidak mengglorifikasi emosi yang berlebihan. Jadi sebelum kita mendidik Z itu, kita sendiri itu harusnya sudah selesai dengan diri sendiri. Jangan sampai gitu ya, kita sendiri belum selesai dengan diri kita sendiri, sehingga ketika kita mendidik Z, kita senang banget kalau kita merasa dibutuhkan. Kita senang banget. Saya mengambil contoh. Kalau misalnya nih ya, misalnya mereka berderai-derai air mata atas pressure di dalam pekerjaan gitu ya. Beberapa minggu yang lalu ada Z yang curhat sama saya bahwa pekerjaannya diambil alih oleh atasannya gitu ya. Dan si Z ini merasa insecure. Saya merasa insecure, Bu, kayaknya saya nggak dipercaya deh, Bu, sama atasan saya karena pekerjaan saya diambil alih oleh atasan. Database-nya terbatas, bisa jadi diambil alih karena apa? Waktu, tenggat waktu, gitu ya. Kan kita tahu ya, ngajarin orang dengan kita kerjain sendiri, kadang-kadang kalau diburu-buru, mending kita kerjain sendiri kan. Kalau dikerjain oleh orang, kita mesti ngasih feedback. Kalau salah gini-gini makin banyak waktu kita, kadang-kadang kita ambil alih gitu ya. Begitu saya sampaikan seperti itu kepada si Z ini, barulah dia terbuka. Oh, kayak gitu ya, Bu ya. Anda bayangkan gitu ya. Anda bayangkan kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, begitu dicurhatin oleh Z yang dalam tanda kutip berderai-derai emosinya,
kita senang nih dicurhatin, kita merasa dibutuhkan, apa yang terjadi? Kayak anak kecil lagi nangis, kita gendong gitu ya, kemudian kita aduh sayang, apa nggak tambah ngejar? Apa nggak tantrum? Anak kecil misalnya di public area, di mall, terus dia nangis ngejar, terus kita apain? Terus kita sayang, aduh kita bingung, kamu minta apa, yang penting dia diem. Apa jadinya? Sampai dewasa, dia akan menggunakan taktik itu untuk memanipulasi orang lain. Tapi kalau anak kecil itu nangis, ekspresi kita tidak panik, tidak mengglorifikasi emosinya, gitu ya, tidak mengglorifikasi, tetapi kita mengajak dia, oh oke, nangis, diemin aja dulu. Setelah itu kita tanya, gimana, sudah belum nangisnya? Tadi marahnya, keselnya dari skala 1 sampai 10 tadi berapa? 8 atau 9, sampai kamu teriak-teriak, sampai kamu nangis-nangis, guling-guling di lantai mall. Oke, sekarang jadi berapa? Apa yang dirasakan? Memangnya kalau kamu nangis, masalah kamu selesai? Enggak kan? Nah, jadi kembali lagi, kalau kita mau melit Gen Z, pastikan bahwa kita sendiri juga udah selesai, gitu ya. Nangisnya Gen Z di dalam kelas, nangisnya Gen Z pada saat curhat gitu, itu karena database-nya masih terbatas. Kita yang orang dewasa yang sebaiknya memperkaya database itu supaya dia tidak merespon secara berlebihan dengan emosinya, supaya dia melihat masalah itu proporsional, nggak lebay, sehingga emosinya juga lebay. Ini PR kita hari ini, ya. Jangan sampai kita ngajarin Gen Z di kelas-kelas, kemudian kita senang dia nangis, gitu ya. Jangan sampai seperti itu, kasihan. Justru kita yang orang dewasa mengajari dia bagaimana mengelola emosinya, bukan senang melihat mereka tantrum, gitu ya, melihat mereka menangis, bukan. Jadi kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, memang menjadi PR, gitu ya. Itulah kenapa di buku saya selalu mengatakan pondasi semua soft skill, teman-teman. Pondasi semua soft skill adalah kesadaran diri. Dan hari ini bukan hanya milenial sih, gitu ya, X juga banyak kok yang belum sadar diri, gitu ya, sehingga drama segala macam bukan fokus kepada masalah, tetapi fokus kepada glorifikasi ego dan emosi pribadi yang belum selesai. Oke. Oh, sekarang sudah pukul 20:38 gitu ya. Baik, saya coba untuk rangkum gitu. Yang pertama adalah tadi saya mengatakan kenapa millennials ini sangat penting. Hari ini, tahun kemarin mereka itu sudah 54% para supervisor dan manajer di perusahaan-perusahaan global itu 54%-nya adalah millennials. 54%. Dan hari ini saya yakin tahun ini angka 54% pasti naik. Kemudian milenial sendiri dididik oleh X dan dia tidak bisa menggunakan cara X untuk mendidik Z. Karena Z ini berbeda sekali, gitu ya. Sehingga dia harus menyesuaikan bagaimana berkomunikasi dengan Z, mindsetnya segala macam gitu ya. Kemudian, jadi ini bridging ya, millennials ini adalah bridging. Saya langsung ke solusi. Bagaimana solusinya? Pertama adalah connect. Connect itu bukan hanya millennials dengan Z, tetapi millennials bagaimana membangun koneksivitas antara Z dengan generasi-generasi yang lain, dengan orang-orang yang lain di organisasi, yaitu melalui menumbuhkan empati. Bagaimana cara empati, bagaimana cara membangun kesadaran sosial, hal-hal seperti itu yang menjadi PR-nya millennials. Kemudian connect. Yang kedua adalah co-create. Berikan Z ini, kembali lagi, berikan Z ini adalah ruang, berikan ruang untuk mereka berkreasi gitu ya, dengan segala potensi resiko yang sudah kita kelola. Itu yang kita harus lakukan. Kemudian coaching,
Tapi tidak sepenuhnya kita harus 100% coaching mereka gitu, karena database mereka terbatas. Jadi kalau kita elaborasi, oh, ada opsi lain nggak, ada opsi lain nggak gitu, itu mereka pasti mentok gitu ya. Baru siang tadi gitu ya, ponakan saya yang Z itu dia cerita sama saya dari skala 1 sampai 10 dia marah gitu ya, emosinya buruk sekali dan ada di angka 3 gitu ya. Terus ketika saya tanya apa yang bisa dilakukan untuk menaikkan dari 3 ini naik, nah gitu ya. Ya, aku harus melakukan itu yang dia mau, yang nggak keturutan itu, maunya dia yang nggak diturutin itu, ya kan? Aku harus melakukan itu, hanya satu-satunya cara. Jadi dia mengatakan itu satu-satunya cara karena keterbatasan yang namanya database. Ya, jadi coaching dengan database, dengan kita harus memberikan instruksi, memang harus ada artnya ya, harus ada seninya karena database lagi, selalu database. Kemudian yang pertama tadi itu adalah connect, kemudian yang kedua adalah co-create, yang ketiga coaching, dan yang keempat adalah celebrate. Kita harus memberikan apresiasi karena mereka memang butuh sekali itu gitu ya, apresiasi. Dan kesimpulannya adalah, sudahkah kita selesai dengan diri sendiri supaya kita bisa menjadi leader yang oke buat Z? Mustahil kita bisa menjadi leader yang oke buat Z kalau kita sendiri juga masih butuh sekali validasi dan segala macamnya gitu ya. Itu yang bagaimana kita bisa meng-create mereka menjadi lebih mature kalau kita sendiri juga belum selesai dengan diri sendiri. Jadi mari kita selesai dengan diri sendiri. Silakan Anda pergi ke profesional untuk menyelesaikan semuanya supaya kita bisa menjadi leader yang lebih baik. Oke, demikian dari saya. Terima kasih teman-teman millennials gitu ya, teman-teman Z dan teman-teman X gitu. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Semoga IG Live malam ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat malam, dadah.